Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar agama Allah sambil menunggu datangnya salat isya. Semua itu bagian daripada rentetan ibadah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita diterima di sisinya, dan amal-amal kita walaupun terhitung sederhana tapi dengan rahmat Allah akan bernilai lipat ganda insyaallah taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, sedikit kita saling mengingatkan bahwasanya kita sudah masuki bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk min al-ashhur al-hurum, termasuk bulan-bulan mulia yang Allah agungkan. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minna arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, arba'atun hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Ditambah 1 itu Rajab yang terpisah dari yang lainnya, bulan Rajab. Berkaitan dengan bulan Rajab ini atau bulan-bulan haram, Allah pesankan, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihin anfusakum. Pesannya adalah jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan mulia tersebut. Fala tadlimu fihin anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian sendiri. Kezaliman yang dimaksud pada ayat ini adalah setiap perbuatan dosa. Karena setiap perbuatan dosa adalah kezaliman pada diri kita. Karena bahaya dosa kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu juga bahayanya kembali kepada kalian sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Baik untuk kita manfaatnya, buruk bahayanya kembali kepada kita. Maka kezaliman apapun
itu dilarang pada bulan apapun. Akan tapi ketika datang bulan-bulan haram, bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka penekanan larangan tadi lebih diagungkan. Dan kemuliaan bulan tadi itu berefek pada amal. Karena amal itu ada sebab-sebab dilipat gandakan amal. Begitu pula ada sebab-sebab dosa diagungkan. Maka di antara sebab amal itu dilipat gandakan adalah karena syarafuz zaman, karena kemuliaan waktu. Begitu pula di antara sebab dosa itu diagungkan adalah karena kemuliaan waktu, termasuk kemuliaan tempat juga. Maka ketika kita beramal pada bulan-bulan mulia tadi, maka amalan akan dilipat gandakan lebih. Sebaliknya juga ketika kita berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu akan diagungkan. Jadi dilipat gandakan itu bilangannya berlipat ganda lebih. Cuman kalau keburukan itu sayyi'atun, keburukan itu balasannya adalah sayyi'ah wahidah. Akan tapi diagungkan, dibesarkan. Maka itu bahayanya daripada perbuatan zalim ketika dilakukan di bulan yang mulia, terutama bulan-bulan haram. Maka amal soleh kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita kapanpun perintahkan. Sholat wajib kita perintahkan kapanpun. Ketika kita lakukan di bulan mulia lebih tinggi nilainya. Ketika kita membaca Quran di waktu yang lainnya nilainya agung. Ketika dilakukan di waktu-waktu mulia lebih agung nilainya. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Yang penting amal-amal itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Kalau kita ingin meningkatkan amal soleh dengan puasa, puasa ada Senin, ada Kamis, ada puasa Daud, mungkin puasa mutlak, yang penting puasa. Tanpa mengkhususkan 3 hari pertama, tanpa 10 pertama, bukan. Kalau kita ini meningkatkan salat malam kita, maka tingkatkan salat malam kita. Tanpa nunggu di bagian awal atau tengah, ditingkatkan. Yang penting ditingkatkan. Lebih semangat. Tanpa kemudian taksis penghususan waktu tertentu dari waktu-waktu yang ada, tidak. Atau dengan penamaan sholat tertentu, tidak. Karena manusia berkaitan dengan bulan Rajab ini ada yang berlebihan sehingga mengamalkan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Al-Imam Ibnu Hajar punya kitab masalah Tabyinul Ajab fi ma warada fi syahr Rajab. Menyebutkan di situ banyak hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Tapi manusia bergantung dengan hadis-hadis palsu. Sebagai laki tidak peduli, dianggap sama saja. Tidak ada bedanya bulan ini dengan bulan yang lainnya. Bahkan terkadang ada penurunan. Maka seorang muslim yang baik berusaha ada peningkatan amal-amal kita lebih dari yang lainnya. Akan tapi tetap dengan aturan, batasan, tuntunan yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu kita tanamkan diri kita. Kita ingat terus ketika ingin berbuat baik, kita tanamkan semangat. Ini bulan haram, semangat. Ketika cenderung berbuat buruk, kita ingatkan diri kita, ini bulan haram. Akan lebih berhati-hati. Keluarga kita ingatkan, ini bulan haram. Jangan asal ngomong kemudian ini mengandung dosa kezaliman. Semua kezaliman dilarang. Kezaliman berkaitan dosa hati, berkaitan dengan dosa perbuatan, berkaitan dosa lisan, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, terutama kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim.
dosa apapun, amal zahir, amal batin, kaitannya Allah, kaitannya para hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih mawas diri ketika datang bulan mulai semacam ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan itu semua adalah dalam rangka mengingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan bertemu dengan bulan mulia, maka harus ada perubahan. Dan ini bagian daripada persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau orang bertanam tidak hanya nunggu panen, tapi ada musim hujannya. Ibarat kalau para ulama bulan Rajab itu mulai hujan, mulai nanam. Kemudian nanti mulai nyirami bulan Sya'bannya. Nanti panennya bulan Ramadan, syahrul hasad. Tidak mungkin kemudian hanya nunggu musim panen tanpa mau menanam, mau nyirami. Maka butuh ada muqaddimah. Maksud si Allah dan bijaksana ketika meletakkan syariat ini dengan hikmah-hikmah yang ada. Kita lanjutkan pembahasan kita dan mengkaji kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-34. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dari murkanya, dari hukumannya, dari istidraj dilulu? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasir. Dan tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Berarti bab ini ada bab yang membahas tentang bahaya merasa aman dari makar Allah dan hukumannya, dan bahaya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalil yang ada pada bab ini, maka bab ini membahas tentang larangan merasa aman dari makar Allah dan larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu bab tentang rasa takut dan rasa harap. Kenapa merasa aman dari makar Allah dilarang? Karena seorang apabila merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukumannya, merasa aman dari balasan Allah dan azabnya, maka seorang akan kehilangan rasa takut. Akan kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang kalau merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bermudah-mudahan dalam menerjang perkara yang diharamkan, atau bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban tapi hatinya tenang-tenang saja. Dia menerjang perkara yang haram, hatinya tenang-tenang saja, tidak ada rasa takut. Maka al-ma'amnu min makrillah ini bahaya. Makanya dibahas dalam kitab Tauhid. Dan ini bisa mengurangi tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid sesuai dengan kadarnya. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman, orang musyrikin, orang munafikin, atau mungkin bisa jadi orang yang mujrimin, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Saya menjelaskan bahwa sebab ini mengandung dua bab. Yang pertama adalah mengandung dua pembahasan. Bahasan pertama adalah larangan merasa aman dari makar Allah. Yang kedua adalah al-kunutu
min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita mengetahui bahaya akan merasa aman dari makar Allah. Bahayanya apa? Tidak ada rasa takut padanya. Bahayanya apa? Agar bermudah-mudahan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban. Dan akan menyebabkan seorang apa? Tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik dari merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu al-qunutu min rahmatillah, ini juga sangat bahaya. Seorang kalau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang terkadang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Terjadi bunuh diri kadang sebabnya apa? Putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang ketika berbuat dosa, kemudian dia merasa sudah nemen dosaku, gak mungkin dapat tobat. Akhirnya sekalian kadang ada orang modern jarak seperti itu. Diterus nih ditemu. Kenapa sudah putus tutup? Seperti kisah itu. Kisah orang yang membunuh orang yang jumlahnya 99 nyawa. Ketika datang kepada abid ahli ibadah, dijawab, tidak ada tobat bagimu. Apa yang dikerjakan? Dibunuh sekalian. Putus asa. Ngapain? Sudah nggak ada pintu tobat. Tapi ketika ketemu orang alim, dikasih tahu ada tobat bagimu. Akhirnya apa? Disuruh pindah hijrah ke tempat yang baik. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Al-insan ibnu bi'atihi, manusia itu anak lingkungannya, itu berefek. Manusia berbuat baik atau buruk itu kadang-kadang efek daripada naam iradah pada taufikillah, kadang-kadang sebab lingkungan. Maka al-qunut min rahmatillah ini bahaya, sebagaimana al-amnu min rahmatillah ini bahaya. Wa kilahuma tarfa naqid. Dua hal tadi itu bertentangan. Arada ayyajma as-sa'ir ilallah bainal khauf war raja. Maka al-mu'allif ketika menjelaskan bab ini agar orang yang berjalan di dunia menuju Allah, menuju hari akhir, agar menggunakan dua hal penting. Yang pertama, ada rasa takut sehingga tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada rasa harap supaya tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua syarat yang penting dalam kehidupan manusia. Wa istafadu minal ayah, diambil faedah dari tadi, al hadaru minan ni'amil lati yajlibuha Allahul abdi li alla takuna istidrajan. Dari ayat ini bisa diambil pelajaran agar kita para hamba ketika mendapatkan nikmat hati-hati. Hati-hati dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Agar nikmat itu tidak menjadi istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dilulu? Apa dilulu itu? Ya. Dilur. Seperti anak kecil kalau bandel, ya terus no, dilulu. Ya. Jangan sampai nikmat itu dari istidraj. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallahu yu'til abda 'ala ma'asihi fa'lamu annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, padahal dia ahli maksiat, dikasih nikmat terus bermaksiat, kasih nikmat digunakan maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj, dilulu. Kemudian beliau membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaab kulli syai. Tatkala mereka lupa terhadap peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, maka akan buka pintu-pintu kebaikan dunia. Sampai akhirnya falamma nasu ma dzukir fatahna alim abwaab kulli syai. Kemudian tatkala mereka
Faidah apa? Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bahagia dengan dunia yang diberikan kepada mereka, faidahum baghtatan faidahum mublisun. Allah adab seketika. Ini adalah apa? Istidraj, dilulu Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dunia itu bukan tanda Allah cinta pada kita, tapi ujian. Jangan-jangan itu dilulu. Maka perlu adanya al-khauf, tapi juga harus adanya apa? Ada roja. Dengan adanya rasa takut, ini mengerim kita dari perbuatan-perbuatan al-amnun makrillah. Ketika ada ar-roja harap, maka akan menghilangkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahrimul amn makrillah, ini menunjukkan haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Qal wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi orang yang putus asa rahmat Allah adalah ciri orang tidak mendapatkan petunjuk. Annau la yaqnutu rahmatillah illa faqirul hidayah. Tidaklah seorang itu putus asa rahmat Allah kecuali orang yang kehilangan hidayah, tidak dapat hidayah. At-ta'ih alladzi la yadri ma yuhibbu lillah, ma yajibu lillah. Dia terombang-ambing, tersesat. Tidak kenal, tidak tahu apa yang harus dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'anna subhanahu wa ta'ala qayyul biyar wal kunutu la yajuzu li anu su'udan billah. Pada Allah Subhanahu wa taala kalau yang berubah itu mah cepat, mah dekat. Sekarang segini kalau Allah berkehendak apa? Kun fayakun, jadi. Dalam sejarah itu banyak kita jumpai perubahan bagaimana orang asalnya luar biasa sehat tiba-tiba berubah. Dalam kehidupan kita juga. Orang kaya raya berubah. Seperti jadinya ada di Aceh, ada cerita. Teman kita punya teman di sana. Ketika hujan berhari-hari, orang tuanya ngajak keluarganya pindah. Ayo kita jalan. Ini hujan yang berhenti ini. Dia punya usaha emas, punya ini. Pergi dengan baju yang ada, tanpa membawa harta. Ya. Tarik daratan tinggi. Alhamdulillah orangnya selamat. Orangnya selamat. Tapi hartanya ludes. Siapa nyangka mereka? Gak ada nyangka. Seketika. Dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nyangka. Sama juga seorang kadang-kadang diuji, besoknya apa? Berubah sukses. Seorang sakit berubah sehat. Kita coba kehidupan orang di rumah sakit suruh pulang karena sudah seakan apa? Meninggal. Karena harapan pegelen dokter. Tapi ternyata di kodele kadang apa? Sembuh. Ada orang sakit mau dirubah ke rumah sakit. Ini seleo ini. Ya, kejadian nih. Pernah saya contohkan. Kejeglong sikile, kaget. Waras subhanallah. Dengan kaget apa? Waras sembuh. Fala ya'manu makrallah il qaumul khasirun. Begitu pula apa? Tidak boleh putus asa. Putus asa. Dan seorang kadang-kadang masuk dalam dirinya bisikan setan. Orang udah kena ujian kadang-kadang putus asa. Sampai saya pernah lihat orang yang sakit parah. Sampai dia ngomong gini, saya nggak nyalakan kalau ada orang bunuh diri. Itu tanda-tanda apa? Ada putus asa pada dirinya. Kasihan. Maka butuh dikuatkan hatinya. Nah, agama itu sangat berperan. Ya, sangat berperan. Ingatkan kita ketika lalai. Qal wal qunut la yajuz li'annu su'udan billah, dan putus asa rahmat Allah itu tidak boleh, haram. Karena itu tanda prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau putus asa dari rahmat Allah berarti apa? Seakan-akan rahmat Allah tidak akan datang. Maka putus asa dia, dan itu tanda dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
prasangka buruk kepada termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Bahkan mereka menyebutkan dosa paling besar, sangat besar, paling besar. Su'udzon billahi ta'ala. Dan itu sikapnya orang-orang musyrikin. Mereka dzannina billahi dzanna sau'. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang umat Islam memberikan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa di rahmat Allah yang kadang muncul pada jiwa seorang, obatnya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara obat untuk menghilangkan husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah ini ibadah yang agung. Ini ibadah yang luar biasa, husnudzon billahi ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ana idza dzanni abdi bi, aku adalah sesuai prasangka hambaku. Falyadunna bi khaira, maka hendaknya berprasangka baik padaku. Maka Allah seprasangka hambanya. Dan prasangka baik kepada Allah itu akan memunculkan rasa semangat, optimis. Dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan apa? Hati sesak, hati sempit. Maka husnudzon billah ini ibadahnya agung yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ta'nun fi qudratihi. Kenapa dikatakan suudzon kepada Allah? Orang putus asa rahmat Allah dikatakan suudzon. Yang pertama adalah karena itu ta'nun, yaitu mencacat fi qudratihi, atas maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man alima anna Allah ala kulli syai'in qadir lam yastab'id syai'an alaih. Seorang hamba apabila dia mengetahui, meyakini bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka dia tidak merasa jauh rahmat Allah darinya. Selalu ada harapan karena Allah maha kuasa atas sesuatu. Kemudian kedua, ta'nun fi rahmatihi. Seorang apabila putus asa rahmat Allah, maka berarti dia mencela rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Li'anna man alima anna Allah rahimun la yastab'idu an yarhamahullah. Apabila seorang meyakini Allah itu memiliki sifat rahim, Allah yarham man yasha, merahmati siapa yang kehendaki, maka akan jauh dari hatinya. La yastab'id, tidak merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan, insya Allah Allah akan merahmati. Seorang yang sakit insya Allah nanti ada kesembuhan. Ada ujian insya Allah akan angkat ujian tadi. Kemudian dari berikutnya al-muallif menyebutkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Ada kabair berarti ada shaghair. Dosa besar itu yang ada hukumannya di dunia atau ada ancaman di akhirat. Sedangkan dosa kecil, dosa dinyatakan dosa, akan tapi tidak disebutkan secara nas hukumannya di dunia atau ancaman di akhirat. Akan tapi dosa kecil itu bisa berubah besar. Kapan? Yang pertama apabila seorang itu meremehkan, tahawun, meremehkan, karena menganggap itu sesuatu yang remeh, tidak ada harganya dalam dirinya, maka itu bisa merubah, membesar. Kemudian yang kedua, dosa kecil apabila dia mudumin, terus dikerjakan, itu bisa menjadi besar. Fa'inal jibal minal hasa, gunung itu yang tinggi dari batu-batu, dari kerikil-kerikil. Makanya ada ucapan ulama yang mengatakan apa? La kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Tidak ada dosa besar kalau seorang itu mau istighfar, tobat, karena istighfar dan tobat bisa menghapus dosa.
Dan tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Karena kecil-kecil kalau teruskan, tidak istighfar, tidak melakukan sebab diampunnya dosa, maka bisa membesar. Apa dosa besar dalam hadis ini? Faqala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang dosa besar, yang pertama kali adalah asyirku billah. Begitu pula Al-Qur'an menyebutkan kabair, yang pertama kali asyirku billah. Yang paling agung dari amal soleh pertama kali ada tauhid. Itu mesti. Kemudian yang kedua, wal ya'su min rauhillah. Dosa besar yang kedua adalah putus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Dan itu juga akan menyempitkan dada seorang hamba. Subhanallah, ini indahnya agama Islam. Setiap yang dilarang itu pasti berefek. Setiap yang diperintahkan itu ada efek kebaikan. Wal ya'su min rauhillah, merasa putus asa rahmat Allah, itu termasuk dosa besar. Wal amnu min makrillah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengobati putus asa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, dengan ingat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan melihat kehidupan orang-orang terdahulu yang mengalami kesulitan kemudian mendapatkan jalan keluar. Kemudian bagaimana mengobati diri kita agar tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama adalah kita ingat akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat af'aluhu. Kita ingat nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua, kita tumbuhkan rasa takut. Yang ketiga, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala syar'iyah, kisah-kisah bagaimana membinasakan umat-umat terdahulu. Begitu pula ayat-ayat kauniyah yang kita lihat, kita saksikan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, di sana ada hukuman, ada petaka, kecuali agar memunculkan rasa takut pada hati para hamba. Tapi karena hati kita ini hatinya lemah, hati yang sangat kurang iman kita, sehingga kadang-kadang melihat berita, melihat kejadian, ada hukuman sana sini, ada petaka di sana sini, kadang terasa biasa-biasa saja. Menunjukkan hati kita butuh diobati. Hati kita butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sejarahnya para anbiya, para mursalin, perlu mendekat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Apalagi zaman kita ini banyak dialihkan kepada al-jawwal daripada kalamillahi al-jalil, HP. Ini banyak memakan waktu kita, kadang melalaikan dari Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran harus berikan haknya. Jangan sampai lewat satu hari kemudian kita tanpa membaca, harus dibaca. Jangan nunggu ada waktu, disempatkan supaya ada waktu untuk baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Ibnu Mas'ud qala, akbarul kabair al-isyraki billah. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu. Sama dengan hadis sebelumnya. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kemiripan antara arroh dengan rahmat. Tapi disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, kalau al-kunutu min rahmatillah, al-amnu min makrillah artinya an ya'siyallah ma'astidraji bin ni'am. Seorang hamba bermaksiat kepada Allah padahal Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat.
Ini namanya istidrat, yaitu al-amnu makrillah. Wal kunutu min rahmatillah an yastab'ida rahmatullah wa yastab'id husulal matlub. Seorang merasa rahmat Allah jauh darinya dan merasa sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini kun birahmatillah. Yang kedua, al-ya'su min rahillah al-yastab'id zawal makruh. Ini merasa jauh hilangnya musibah darinya. Jadi kalau al-kun birahmatillah itu hal yang baik yang ingin dicapai. Kalau ini kena musibah lalu merasa apa? Sulit, merasa nggak mungkin. Ini al-kun birahillah. Kalau disebutkan dua-duanya maka masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan salah satu maka mencakup semua makna. Jadi syahidnya adalah tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak boleh kunut min rahmatillah taala. Al-khulasah, kesimpulannya kata Ibnu Utsaimin, as-sa'ira illallah ya dari syai'an yu'awwiqani an rabbi. Seorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesadi punya kitab namanya As-Sairuna ilallah, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang berjalan pasti menjumpai dua hal yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa humal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah. Penghalang yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak melanggar. Yang kedua, al-qunut min rahmatillah, sehingga putus asa. Fa idza usiba bidarra au fata alaihi ma yuhib tajiduhu illam yatadarakhu rabbuhu yastawli alail kunutu wa yastab'idu al-faraja wa la yas'ali asbabihi. Kata beliau, seorang hamba apabila ditimpa suatu mudarat, suatu petaka, suatu musibah, atau hal-hal yang diinginkan luput darinya, maka engkau jumpai orang tersebut, kalau seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, orang itu akan ditimpa al-qunut min rahmatillah, putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ada ujian lalu dia tidak putus asa dari rahmat Allah, itu menunjukkan ada inayah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji, ada musibah, ada petaka, ternyata apa? Tidak putus asa, berarti itu rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, manusia secara atau banyak dan manusia mudah untuk terjadi putus asa. Wa istabil farad, dan dia merasa jauh adanya jalan keluar, diangkatnya musibah. Walais alasbabihi, karena putus asa akhirnya tidak mengerjakan sebab-sebab yang akan bisa melangkan musibah atau petaka lagi. Putus asa, wis mati wae, gitu kan? Putus asa, bunuh diri. Itu bagian daripada apa? Al-qunut min rahmatillah. Wa ammal amnu min makrillah, adapun yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, fanajidu al-insana muqiman alal ma'asi ma tawafurin ni'ami alaih, yaitu seorang terus dalam perbuatan dosa padahal nikmat-nikmat menyertai dirinya. Fayara annahu al-haqqin, dan dia merasa di atas kebenaran. Itu haknya dia. Dikasih nikmat terus masih maksiat, tidak merasa dosa, tidak apa-apa. Dia di atas kebenaran, tenang wae, santai dari kebenaran. Itu haknya dia. Fa yastamirru fi batilihi, sehingga terus-menerus dia mengerjakan kebatilannya. Fala syakka anna hadza istidrat, tidak, ini adalah istidrat. Dikasih nikmat terus dalam perbuatan dosanya. Dan kita ini kalau kita koreksi diri kita, seperti itu ada pada diri kita sedikit atau banyak. Terasa apa tidak?
Kalau nggak terasa berarti iman sempurna atau ya perlu dikoreksi diri kita. Tapi umumnya kita manusia demikian. Gampang muncul kunut min rahmatillah kalau ada musibah, dan merasa aman dari makar Allah kalau tidak ada musibah. Merasa aman dari makar Allah subhanahu. Dan dua-duanya adalah termasuk bagian daripada dosa besar. Dosa besar. Masail. Yang pertama, dengan sebab ini kita paham makna firman Allah, afa aminu makrallah. Itu larangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita paham firman Allah surat Al-Hijr, qal wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Bahwasanya putus asa dari rahmat Allah itu sifat orang-orang yang tersesat. Perintah apa larangan? Larangan. Kita sebutkan putus asa sifatnya orang tersebut berarti perbuatan yang haram. Yang ketiga, syiddatul wa'idi fiman amina makrallah. Kerasnya ancaman bagi orang yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada dosa besar. Ar-Rabi'atu yang keempat, syiddatul wa'idi fil qunut, yaitu kerasnya ancaman bagi orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa aman dari rahmat Allah. Obatnya apa? Memuncul rasa takut. Dan putus asa rahmat Allah, obatnya apa? Menguatkan rasa harap. Dengan rasa takut akan hilang rasa aman dari adab Allah, dan dengan adanya rasa harap akan menghilangkan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini berarti selesai bab yang ke-34. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagi daripada iman kepada Allah adalah sabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza yang dapat kita bahas. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Enggak usah dipaksa. Kalau lanjut juga tanggung. Sekolah. Ini juga kan, ya, siap. Tak kapan ganti mau? Kok terlambat setengah? Ya Allah, astagfirullah.